Halo guys, selamat datang di channel seputar MK. Kali ini kita akan mengulas hal-hal terkait seputar konstruksi. Dalam konstruksi pembangunan bangunan gedung, jalan, jembatan, gedung tinggi, saluran, dan infrastruktur lainnya, pastinya dibutuhkan sekali laporan-laporan, baik laporan kegiatan selama berjalannya pekerjaan, laporan teknis, material terpasang sesuai RKS, metode teknis pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, untuk kelengkapan administrasi proyek. Nah, kali ini kita akan membahas dokumen umum proyek seperti berita acara MC0, izin pelaksanaan pekerjaan lapangan, pengujian material atau biasa disebut approval material, laporan harian pekerjaan, bobot mingguan atau laporan progres mingguan, grup PS mingguan, risalah rapat ketika rapat koordinasi mingguan. Yuk kita ulas. Yang pertama nih adalah berita acara MC0 atau mutual check awal. Itu merupakan kegiatan perhitungan ulang volume pekerjaan dan menyesuaikannya dengan kondisi lapangan. MC0 ini biasa dilakukan ketika awal pekerjaan dimulai dan kemudian dibuat berita acaranya. Nah, biasanya untuk format berita acara MC0 ini, untuk formatnya terdapat nomor, tanggal, terus ada lampirannya bisa berupa tabel hasil pengukuran, foto dokumentasi, gambar DED-nya, dan kemudian ada logo pengawas, pelaksana, kontraktor, sama logonya owner di berita acara tersebut. Nah, kemudian ada nama paket pekerjaannya, kegiatannya, kode rekening, wilayah, tahun anggaran, pelaksana, konsultan pengawas. Itu biasa disesuaikan aja ya. Itu merupakan data umum biasanya yang dibuat. Kemudian untuk isi berita acara MC0 ini bisa berisikan tanggal dilaksanakannya kapan, kemudian yang bertanda tangan itu yang ikut serta MC0 tersebut biasanya ada dari perencana, pengawas, dan penyedia. Kemudian dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan pemeriksaan lapangan MC0. Sehubungan dengan perencanaan nama paket dan terdapat perbedaan volume RAB dengan lapangan, itu disesuaikan dengan hasil MC0-nya. Kemudian untuk hasil pengukuran lapangannya itu disesuaikan RAB penyedia. Kemudian untuk tanda tangan, pertama itu biasanya ada diketahui tanda tangan PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian disetujui, untuk disetujui biasanya itu ada tanda tangan tim teknisnya PPK. Nah, ini diperiksa oleh konsultan pengawas gitu. Yang mengajukan ialah kontraktor pelaksana. Kemudian untuk laporan selanjutnya itu yang biasa di lapangan itu terdapat laporan pengujian material atau approval material. Untuk formatnya itu biasanya terdapat nomor approval material kesekian gitu. Kemudian ada tanggalnya. Kemudian untuk judul itu ada logo, pastinya logo pengawas, pelaksana, dan owner itu biasanya, tapi bisa disesuaikan aja ya. Kemudian ada judul itu data proyeknya, nama paket pekerjaan, kegiatan, kode rekening, wilayah, tahun anggaran, bisa disesuaikan saja. Nah, untuk judulnya ini bisa disesuaikan aja ya, bisa nama paket pekerjaannya aja itu bisa sesuai. Kemudian untuk isiannya itu ada pekerjaan infrastruktur atau bangunan yang sedang dikerjakan. Kemudian ada deskripsi materialnya, itu mereknya apakah sesuai spesifikasi teknis, tipe dan dimensinya itu apakah sesuai dengan RKS-nya gitu.
Kemudian jenis pengujiannya mau diajukan itu disesuaikan saja sama materialnya ya. Dan untuk hasil pengujian yang mengisi konsultan pengawas biasanya. Dan statusnya itu juga yang mengisi diterima atau ditolaknya konsultan pengawas. Berdasarkan hasil uji lab di pabrik atau workshop. Dan terdapat lampiran hasil pengujiannya juga. Untuk tanda tangan di pengujian material ini biasanya yang pertama itu diketahui oleh PPK, kemudian tanda tangan, kemudian disetujui oleh konsultan pengawasnya dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Namun bisa menyesuaikan juga ya. Nah, kemudian ada laporan izin pelaksanaan pekerjaan. Jadi teman-teman di proyek kalau mau melaksanakan pekerjaan itu harus ada izin pelaksanaan pekerjaan dulu, kayak izin persiapan, pembuatan bedeng, dan lain-lain itu harus ada izin pelaksanaan pekerjaan dulu dan diajukan kepada konsultan pengawas. Format itu biasa ada nomor, ada tanggal, untuk judul itu ada nama paket pekerjaan, kegiatannya apa, wilayah, tahun anggaran, dan itu juga bisa disesuaikan saja. Nah, kemudian biasanya di pojok kanan atas itu ada logonya pengawas, kontraktor pelaksana, dan owner biasanya ya, tapi bisa disesuaikan juga. Nah, untuk isian izin pelaksanaan ini itu biasanya ada lokasi kegiatannya mau di mana, uraian pekerjaannya mau dikerjakan apa di lokasi tersebut, terus rekomendasinya tuh atas dasar apa, sesuai RAB atau tidak, metodenya juga ada ya, dan juga melampirkan atau mengisi metode teknis pekerjaan tersebut. Nah, untuk tanda tangan di izin pelaksanaan ini biasanya diketahui oleh konsultan pengawas atau MK, diizinkan oleh konsultan pengawas dan diajukan oleh kontraktor pelaksana. Namun ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Bisa juga hanya tanda tangan konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Untuk laporan selanjutnya itu ada laporan harian lapangan pekerjaan. Formatnya ada nama programnya, kegiatannya apa, nama paket kegiatan, kontraktor pelaksananya siapa, waktu pelaksanaan berapa hari. Kemudian untuk isi laporan harian ini ada jenis pekerjaannya, pekerjaan di lapangan apa yang dilaksanakan, nama pekerjaannya, terus kuantitanya apa, satuan kuantitinya apa, satuannya apa. Sepertinya misalnya galian tanah itu berapa kubik, itu diisi. Kemudian kalau ada pemasangan bata ringan atau hebel, itu juga bisa diisi berapa volumenya yang terpasang pada hari itu. Untuk bahannya yaitu hebel sendiri misalnya. Untuk peralatannya seperti galian tanah itu biasa pakai ekskavator ya, itu bisa diisi, disesuaikan di lapangan aja ya. Kemudian ada tenaga kerja. Untuk tenaga kerja bisa diisi biasanya kalau di lapangan itu kan ada mandor, ada pekerjanya itu tukang kayu, tukang gali, dan untuk cuacanya juga diisi mendung atau cerah gitu ya. Kemudian ada uraian instruksi, itu biasa dari konsultan pengawas yang ngisi ya. Misalkan tukangnya nggak pakai K3 lengkap, APD lengkap gitu, bisa juga diisi seperti itu. Kemudian untuk tanda tangan di lapangan harian tanya itu hanya kontraktor pelaksana dan pengawas lapangan. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam melakukan pekerjaan terdapat laporan progres mingguan atau bobot untuk mengetahui perkembangan pekerjaan dalam setiap minggu. Untuk formatnya biasanya judulnya itu laporan progres atau bobot mingguan, itu di minggu keberapa, periodenya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian untuk judulnya itu bisa disesuaikan juga ya, ada unit kegiatannya apa, programnya apa, kegiatannya apa, nama perusahaannya apa, nilai kontraknya berapa, sumber dananya dari mana, bisa disesuaikan juga ya teman-teman. Kemudian untuk tabel bobot progresnya itu judulnya ada jenis pekerjaannya, itu sesuai RAB, kemudian ada volume, satuan, dan bobotnya. Untuk progres mingguan
biasanya ada kumulatif sampai dengan minggu lalu, realisasi minggu ini, dan kumulatif sampai dengan minggu ini. Dan untuk tanda tangannya sendiri, biasanya tanda tangan PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor. Biasanya kalau ada laporan progres mingguan, bobot mingguan, itu juga terdapat kurva S mingguan. Untuk format kurva S atau schedule mingguan ini, biasanya judulnya itu ada nama paket pekerjaannya, ada wilayahnya, tahun anggarannya, waktu pelaksanaannya, kontraktor yang melaksanakan itu juga bisa disesuaikan ya teman-teman. Untuk isi kurva S tersebut, uraiannya itu biasanya bisa rekap pekerjaan, bisa juga dirinci dalam kurva S tersebut pekerjaannya. Namun yang paling penting adalah perhitungan bobotnya itu sudah sesuai 100% ya teman-teman. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaan dalam schedule ini itu disesuaikan juga ya, sesuai kontrak, dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa. Kemudian dalam jangka waktu pelaksanaan tersebut bisa dibagi dalam beberapa minggu sampai akhir kontrak dan dibuat kurva S-nya. Untuk tanda tangan itu tanda tangan owner, tanda tangan konsultan pengawas, dan tanda tangan kontraktor pelaksana. Kemudian laporan selanjutnya itu ada risalah rapat yang mana dibuat ketika rapat koordinasi mingguan, dan rapat koordinasi mingguan ini biasanya membahas masalah-masalah di lapangan, pekerjaan yang sudah terlaksana, pekerjaan yang belum terlaksana, masalah dalam proyek tersebut, dan upaya penyelesaiannya bagaimana, bisa juga percepatan pekerjaannya bagaimana, dan lain-lain. Untuk format risalah rapat ini biasanya itu pastinya ada nama paket pekerjaan, tahun anggaran, itu bisa disesuaikan aja. Kemudian ada logo pengawas, logo owner, dan logo kontraktor. Dan untuk isi risalah rapat tersebut biasanya ada perihal atau masalah. Untuk rapat mingguan ini membahas progres yang sudah tercapai, rencananya berapa, realisasinya berapa, deviasinya berapa, dan total bobot yang sudah tercapai dalam beberapa minggu yang sudah dikerjakan ini berapa. Dan biasanya dibahas teknis dan administrasinya. Dan ini yang aku tuangkan di sini hanya contoh ya teman-teman. Nah, dan biasanya dalam risalah rapat ini untuk penyelesaian pekerjaan, pembahasan masalah dan upaya, kita membuat kolom targetnya mau diselesaikan kapan, dimulai kapan, dan statusnya itu apa, hanya informasi atau proses. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan administrasi proyek. Untuk administrasi lainnya seperti aspect drawing, shop drawing, dan lain-lain mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan data bisa komen di bawah video ini ya guys. Yuk bantu komen, like, and subscribe channel seputar MK. Kita tunggu video selanjutnya di Yuk Kita Ulas. Bye bye.